Baik, kita lanjutkan sesi berikutnya ya. Tadi kita sudah belajar mengenai garis ya, bagaimana membuat garis, kemudian membuat garis yang mempunyai jarak ya. Kita sepakati bahwa kita menstandarkan ya satu unit di AutoCAD ya, kita ketik satu itu adalah 1 senti ya, satuannya senti ya, kita anggap 1 senti. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan lagi? Yang tadi ya adalah kita bisa mengetikkan unit, mungkin unit ya, unit sebentar, unit saya coba ke klasik ya. Nah, ini tampilan klasik ya. Nah, tampilan klasik ini saya akan merubah unitnya. Nah, unitnya kita coba jadi tadi sentimeter ya. Oke, lalu berapa angka di belakang koma? Ini abaikan saja. Ini decimal degree ya. Lalu kemudian klik oke. Nah, oke. Nah, itu settingan untuk unit di format unit. Nah, kalau ke drafting lagi coba kita lihat di mana sih unit itu letaknya. Manage, kemudian sebentar. Nah, kita bisa ketik langsung di sini units, nanti muncul, nah, akan muncul ini ya settingan tadi. Oke, kita kembali ke menu awal tadi ya. Nah, pada menu tadi sudah kita bisa menggunakan line. Nah, kita bisa mempraktekkan, misalkan kita bikin denah ya, denah rumah, asnya menggunakan ini boleh, silakan ya. Lalu kemudian kita belajar selanjutnya adalah bagaimana membuat garis polyline. Nah, polyline ini ada di menu draw ini ada polyline. Polyline itu apa sih? Polyline itu adalah garis yang dia garis dengan banyak bentuk ya. Nah, bedanya polyline dengan line apa Pak? Kira-kira. Oke, nah kita praktekkan ya. Setelah kita klik polyline lalu klik sembarang. Nah, sembarang ini ya, kayak tadi lagi sama lalu escape. Nah, dengan line. Nah, line ini oke escape. Lalu kemudian bedanya apa? Nah, kita bisa seleksi. Kalau kita seleksi salah satu garis, nah di line dia yang terseleksi cuma satu. Tapi kalau di polyline kita klik satu, nah dia terhubung semuanya. Itu yang membedakan polyline dan line. Jadi kalau line itu diseleksinya cuma bisa satu potong ini, satu potong segmen ini. Kalau di polyline itu ketika kita klik garis satu maka dia semuanya terseleksi. Jadi garis tidak terputus lah ya prinsipnya gitu. Lalu kemudian bisa bermacam-macam ya, bisa bikin lingkaran, bisa bikin segi banyak dan sebagainya. Nah, oke ya. Prinsip dasarnya itu sama. Tapi penggunanya bagaimana Pak? Sama. Klik line ya. Masukkan angka misalkan 300 ya, 300 lalu kemudian di sini 200, enter. Lalu masukkan 300, enter. Lalu klik di sini. Oke, escape. Nah, ini sudah. Nah, perhatikan ini dengan line, ini dengan polyline. Nah, kalau kita klik ya, klik ini yang kotak ini salah satu bidangnya. Nah, ini cuma yang terseleksi bagian ini saja, tapi kalau polyline kita klik ini semuanya sudah terseleksi. Itu kira-kira itu bedanya polyline ya. Jadi kita coba lagi polyline lagi ya. Nah, kita buat misalkan segi banyak. Nice. Kalau misalkan kita mau buat polyline lalu kemudian kita membatalkan perintah sebelumnya. Nah, tekan undo atau Ctrl Z. Nah, dia akan balik. Nah, buat segitiga. Nah, gitu ya. Bisa. Oke, bisa ya. Saya hapus ini. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah menu. Kita lihat klik draw. Nah, draw ini banyak. Ada di sini menu circle. Circle itu pilihannya banyak.
ya, ada center radius, ada center diameter, ada point to point ya, ada 3 point dan sebagainya. Nah, kita pilih center radius. Center radius ini kita akan membuat lingkaran dengan radius berapa? Klik sini ya, klik ya, lalu kemudian masukkan ya. Ini radiusnya berapa nih? Radiusnya misalkan 300. Artinya dia memiliki jari-jari 300 cm ya. Nah, lalu ada yang dia menggunakan diameter, klik center of diameter, klik. Nah, ini menggunakan diameter tadi 300. Nah, lebih kecil ya. Diameter 300 artinya jarak dari sini ke sini diameter ya. Ingat kalau jari-jari dari titik pusat ke garis apa? Lingkaran, tepi lingkaran. Kalau diameter dari ujung ke ujung. Itu ya. Lalu kemudian kita ke mana lagi? Coba-coba lagi ya, kita klik ini center radius. Nah, ini 500. Oke, lalu bagaimana kalau seandainya kita menggunakan circle yang center radiusnya kita ganti menggunakan sistem manual. Manual tuh ini ya, apa namanya? Komen di sini. Klik ya. Kita cukup mengklikkan huruf D. Nah, kita lihat di sini ada diameter. Nah, huruf D ini. D. Ntar berarti dia merubah jadi 500. Nah, maka jadi kecil karena ya, yang distandarkan adalah diameternya. Kalau tadi center ya, jari-jari, kalau diameter. Nah, klik lagi. Nah, ini radius. Nah, tandanya beda. Kita lihat tandanya. Nah, kalau yang jari-jari dia lingkarannya begini nih. Ini ada jari-jarinya nih ya. Kalau yang diameter, nah ini center. Dia lebih keluar si jari-jarinya lebih keluar. Ya, si garis lurusnya lebih keluar. Oke. Itu kira-kira yang membedakan. Lalu selanjutnya kita belajar membuat kotak. Membuat kotak tuh caranya ini, klik rectangle. Lalu kemudian klik sembarang, lalu kita klik. Nah, gitu. Begitu ya caranya. Bagaimana kalau kita membuat dengan ukuran? Bisa klik ini. Klik sembarang ya, tarik ke bawah, jangan ditahan ya, dikliknya biasa aja, lepas itu. Lalu kemudian masukkan, tekan shift add ya, seperti ini. Kita lihat shift add nih. Shift add itu seperti email ya, add Gmail gitu ya, shift add. Lalu masukkan angkanya 3, misalkan 300 ya. Kali pada AutoCAD ini biasa dengan menggunakan tanda koma ya. Lalu misalkan 200, enter. Nah, ini nih ya, 3 kali 200. Nah, coba kita menggunakan line 300, enter, 200, enter, 300, enter. Nah, seperti itu. Sama kan? Lalu tadi sudah ya. Kemudian kita pilih segi banyak. Nah, ini segi banyak. Segi banyak. Ini klik polygon ya. Lalu kemudian klik sembarang. Nah, di sini ada tulisan nih. Kita tuh mau berapa sisi? Berapa sisi tuh side-nya berapa gitu. Mau 4, 5, 6, 7. Segi banyaknya misalkan 8, enter. Nah, ya, klik di sini. Lalu kemudian tekan huruf I, enter. Nah, kita lihat. Nah, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segi 8 ya. Klik sembarang, escape. Ya, lalu kemudian tadi segi banyak ya. Coba lagi klik, masukkan angka side-nya adalah 6. Enter. Lalu spesifikasi center of polygon. Tekan huruf E, pinggir, tepi. Oke, edging. Klik ya, lalu nah ini menandakan dia bikinnya di tepi ya. Kalau tadi di tengah. Nah, ini sembarang nah gitu. Nanti mengenai jarak nanti berikutnya di pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai jaraknya. Ya. Bisa ya. Nah, sekarang kalian bisa praktek membuat garis astena menggunakan ini. Nah, silakan ya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih.